Baik, perkenalkan nama saya Geraldi. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan profit dan 6 elemen organisasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Jadi di sini saya memakai organisasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau terbuka. Oke, berikutnya. Nah, jadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ini adalah salah satu produsen semen di Indonesia yang terbesar kedua di Indonesia. Selain memproduksi semen, Indosemen ini juga ternyata memproduksi beton siap pakai, serta juga mengelola tambang agregat dan teras. Jadi Indosemen ini sudah berdiri sejak 16 Januari 1985. Berikut adalah struktur organisasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Bisa kita lihat ada Dewan Komisaris, paling atas ada komite audit, direksi, komite kompensasi, internal audit division, komite keselamatan kerja, corporate secretary, ada sitter factory, Palimanan factory, Tarjan factory, purchasing division, corporate finance division, search service center, management information system division, sales and marketing division. Ada juga Logistic Division, Corporate Human Resources Division, dan terakhir ada Corporate Public and Internal Affairs Division. Jadi ini adalah bagian dari organisasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Berikutnya kita akan bahas 6 elemen dari organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, yaitu pembagian tugas menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah yang dikerjakan masing-masing oleh orang yang berbeda. Jadi maksudnya adalah tugas-tugas yang tersedia di organisasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ini terpisah oleh orang-orang. Maksudnya dikerjakan masing-masing oleh orang yang ada di bidangnya, terpisah. Kemudian adalah departementalisasi, bagaimana pekerjaan dikelompokkan bersama. Saat ini sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi berbagai bentuk departemen. Berikutnya ada rantai komando, garis kewenangan berkelanjutan yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah, dan menjelaskan siapa yang melapor ke siapa. Rantai komando dipandang sebagai cara penting untuk mempertahankan kontrol dalam organisasi. Pandangan kontemporer beranggapan bahwa rantai komando kurang relevan dalam organisasi saat ini. Kemudian ada rentang kendali atau span of control. Jumlah orang yang dapat secara efektif dan efisien diawasi oleh manajer. Pandangan tradisional tentang rentang kendali adalah bahwa manajer harus mengawasi langsung tidak lebih dari 5 hingga 6 orang. Rentang kendali dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahan, dan juga standarisasi tugas. Lalu ada sentralisasi dan juga desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik dalam suatu organisasi. Kemudian ada decentralization, yaitu pengorganisasian di mana pembuatan keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tindakan. Jadi di sini maksudnya tugas itu diserahkan pada orang yang berwenang pada bidangnya dan yang paling dekat untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian ada formalisasi, tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Kemudian kita akan bahas bagiannya. Tadi ada spesialisasi kerja, yaitu pembagian tugas. Nah, contohnya ini seperti Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas operasi perusahaan, mengurus perusahaan dan juga kegiatan usaha perseroan, serta melakukan pengawasan. Kemudian melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikat baik, tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Kemudian direksi melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Dan juga direksi wajib menyusun rencana pembangunan atau pengembangan perseroan dan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya. Kemudian ada juga corporate secretary atau sekretaris perusahaan yang punya tugas yaitu menjembatani komunikasi antara perseroan dan juga masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Dan juga ada internal audit division yang punya tugas untuk memberikan keyakinan atau assurance dan juga konsultasi yang bersifat independen dan juga objektif. Kemudian juga ada departementalisasi, contohnya pengelompokannya ada Kitchen Factory, Element Factory, dan juga Target Factory adalah satu divisi pembagian kelompoknya. Ada juga Sales and Marketing Division dan juga Logistic Division satu divisi, dan juga ini satu divisi, dan terakhir juga satu divisi. Kemudian rantai komando, contohnya dari level paling atas Dewan Komisaris turun ke Komite Audit, Komite Kompensasi, ada direksi, dan juga turun ke divisi-divisi bawahnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.